Shalom. Apa kabarnya sore hari ini? Ini Bapak Ibu udah makan belum ya? Ini kok lemas banget ya? Oke, Bapak Ibu baik-baik semua? Oke. Saudari sekalian, sesuai dengan tema yang akan kita bahas di sore hari ini adalah kuat dalam tekanan. Kita sama-sama membuka Alkitab kita yuk di dalam Yakobus pasal yang pertama. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hatinya tidak akan terang dalam hidupnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang diberkati adalah kita yang dengarkan dan lakukan firman. Amin. Yang diberkati itu adalah orang yang mempraktikkan firman Allah. Saudari sekalian, kalau kita mempercakapkan penderitaan, biasanya orang tidak suka, orang tidak mau. Pengennya berbicara yang enak, yang senang, yang membawa sukacita. Tapi kalau dikatakan udah ada struggle, ya orang tidak akan mau. Oke, coba kita lihat. Nggak bisa ya. Apa yang kita perlu tahu di dalam hidup ini? Saudari sekalian, hidup itu adalah sebuah ujian. Life is a test. Saudara, kalau kita lihat, klik di sebelahnya, hidup adalah perjuangan dan masing-masing kita masuk di dalam race itu. Masuk di dalam arena itu. Pertandingan, perjuangan itu harus dilalui dengan sikap yang positif, sportif. Sekarang kita lagi rame dengan Olimpiade Paris ya. Ada banyak orang mulai menggerutu, pertandingannya tidak objektif, pertandingannya tidak sportif. Ada orang mungkin melakukan cara-cara yang tidak baik untuk memperoleh medali Bapak Ibu. Tapi perhatikanlah, menjadi pemenang atau menjadi pecundang, menjadi pemenang atau menjadi orang yang berhasil, siapa yang menentukan? Keputusan diri kita sendiri. Anda mau datang di gereja sore hari ini adalah keputusan Anda. Atau berapa banyak orang tidak mau datang bersyukur kepada Tuhan. Kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Tetapi ingatlah, hidup itu adalah perjuangan. Life is a test. Kalau kita mau sukses, kita mau berhasil, sangat ditentukan oleh motivasi kita, niat kita, cara kita, metode yang kita pergunakan. Saudara, kalau kita lihat apa yang terjadi bagi jemaat yang ada di perantauan. Di ayat 1 katakan dari Yakobus kepada jemaat yang ada di perantauan. Gereja Tuhan perdana menghadapi tekanan politik yang sangat luar biasa. Saudari sekalian, mereka diusahakan untuk meninggalkan Tuhan. Banyak ujian, banyak cobaan. Ada kalanya harta benda mereka itu diambil. Dan saudari sekalian, mereka yang ada di dalam perserakan kala itu dari berbagai suku dari Israel. Ada yang sudah berhasil menjadi kaya tapi tidak peduli dengan orang lain. Maka Yakobus mengatakan, engkau tahu enggak bahwa hidup itu seperti bunga rumput. Pagi hari dia menjadi mekar, sore hari dia menjadi layu. Artinya hidup itu pendek adanya. Memaknai hidup tergantung kepada kita.
Ada orang yang memaknai hidupnya secara baik dan hasilnya menjadi maksimal. Tapi ada orang yang tidak memanfaatkan kesempatan, menggunakan waktu, dan akhirnya hidupnya berantakan. Saudara sekalian, ada orang Kristen yang kala itu menjadi makin serius kepada Tuhan. Mereka makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi tidak sedikit yang mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudara sekalian, bagaimana Yakobus mengajak kita, membawa kita, gimana kita menjadi kuat di dalam tekanan. Sekali lagi mendengar kata tekanan, udah gak enak banget gitu ya. Gimana kita menjadi kuat di dalam tekanan. Coba klik lagi yang satu ya. Saudara, menghadapi pencobaan dengan sukacita. Ini anomali nih Bapak Ibu. Biasanya kalau kita ada persoalan, ada pergumulan, ya muka udah ditekuk duluan. Gitu, boro-boro mau senyum. Tetapi di sini Alkitab mengatakan menghadapi cobaan itu perlu dengan sukacita. Dia mengatakan demikian ayat 3. Oh kelihatan, yuk kita baca bersama. Yuk 3, 2, 1. Saudara, Yakobus mengatakan, saudara-saudaraku, anggap sebagai sebuah kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, jatuh ke dalam berbagai ujian. Kenapa dikatakan berbahagia orang yang jatuh ke dalam berbagai pencobaan? Saudara sekalian, pencobaan dalam hal ini adalah ujian. Semua ujian tujuannya berhasil. Sukses. Kalau Anda dalam mahasiswa, Anda ada UTS, ada UAS. Semua tujuannya adalah berhasil. Tetapi kenapa banyak orang yang gagal? Jadi justru ketika ada ujian, maka kita tahu sejauh mana pengertian kita. Sejauh mana pemahaman kita. Sejauh mana kita ikut Tuhan. Atau sejauh mana kita taat dengan kebenaran firman Allah. Kalau tidak ada ujian, kita nggak tahu kita ini orang kuat apa enggak. Dalam tekanan kuat apa enggak. Contoh yang diberikan oleh kitab suci. Saudara sekalian di Kejadian pasal ketiga. Hawa bercakap-cakap dengan ular. Dan ular tentu saja si pencoba. Dan dia memiliki motivasi yang licik. Katanya konon kamu tidak boleh makan buah di dalam taman ini. Coba perhatikan. Padahal Tuhan mengatakan semua buah boleh kamu makan. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan Adam dengan Hawa makhluk hidup. Mereka perlu makan, mereka perlu minum. Tetapi sedikit saja si pencoba mengatakan katanya kamu tidak boleh makan buah pohon. Pada tahapan yang pertama Hawa masih benar. Boleh kok. Buah yang di tengah taman itu yang tidak boleh. Masih lulus tahap pertama. Tahap kedua, enggak. Kamu kalau makan, kamu menjadi seperti Allah. Noeng. Menjadi seperti Allah, Bu. Keren kan? Wow, berkuasa. Maha kuasa. Menjadi pencipta. Saudara sekalian, hatinya Hawa berbunga-bunga. Mulai berubah sedikit. Mulai, oh ya apa iya, apa yang tahu nggak? Kamu menjadi seperti Allah. Dia melihat buah itu, wow keren sedap nih. Memunculkan pengertian, understanding. Kalau saya makan, wow benefit yang saya peroleh itu apa. Padahal dia sudah diingatkan oleh Tuhan loh. Ini nggak boleh ya kamu makan mati. Tidak ada akan enggak makan mati. Tetapi saudara sekalian, Hawa lebih senang dengan godaan-godaan yang ada di sekitarnya. Dia lebih mendengar kepada suara dari iblis daripada suara dari Tuhan. Ketika makan, apa yang terjadi? Faktanya bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh iblis. Penyesalan terjadi. Ibu bapak, tapi penyesalan selalu akan datang belakangan. Maka Tuhan mengingatkan, wih come on saudara hati-hati. Kalau kita sedang dicobai,
Kita perlu meresponinya dengan sukacita. Kalau menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi sakit, penyakit, harus optimis. Kita harus sukacita. Katanya orang yang bersukacita adalah obat yang manjur bagi penyakit. Tetapi kalau hati sudah letih lesu, sudah lemah lesu, maka apapun yang ditawarkan biasanya yang ada itu rejecting, penolakan. Saudara, kalau kita mau kuat di dalam menghadapi persoalan, di dalam tekanan, hadapi masalah, hadapi ujian, hadapi pencobaan dengan sukacita. Sukacita itulah yang mengelola, saudara, supaya kita bisa menghadapi ujian. Kalau udah pesimis duluan pasti nggak menang. Kalau udah ngomel, ngedumel duluan mengerjakan sesuatu pasti tidak akan berhasil. Tetapi Tuhan mengajar kita, ayo mari kita menghadapi cobaan dengan sukacita. Amin. Katakan bersama, aku menghadapi cobaan dengan sukacita. 2, 3. Nah, saudara, hal yang kedua, coba kita cek lagi. Oke. Kita perlu melihat iman kita di dalam ketekunan. Ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Ayat 3 kita baca bersama yuk. 3, 2, 1. Sebab saudara sekalian, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tidak ada keberhasilan tanpa ketekunan. Saudara sekalian, tidak ada kesuksesan tanpa usaha dan kerja keras. Tidak akan mungkin saudara sekalian seorang pemuda akan berhasil kalau dia tidak kerja keras. Bisnis apapun yang kita kerjakan, kalau hanya separuh-separuh tidak akan mungkin berhasil. Saudara, maka Alkitab mengatakan ujian terhadap iman kita itu akan menimbulkan ketekunan. Setia sampai akhir, itu kata lain daripada Alkitab. Kita perlu tekun di dalam kehidupan ini. Seorang pelajar perlu tekun, orang tua perlu tekun, anak-anak perlu tekun, pengerja mesti tekun. Saudara sekalian, ketekunan diperlukan ketika kita menghadapi masalah dan ujian. Yang diharapkan apa? Keberhasilan tentu saja. Kalau kita saya mau berhasil, saya mau sukses. Saudara sekalian, kita harus tekun. Ini saya sengaja, ini Paralimpik ya, yang gambarnya itu yang orang-orang yang disabilitas, tapi mereka itu bisa meraih medali loh. Ya itu banyak sekali. Sekarang sport kan sport untuk disability. Tapi mereka ketika berusaha, mereka ketika mau latihan, mau exercise, mau berusaha di dalam hidupnya, boleh nggak bawa medali? Boleh Bapak Ibu. Maka iman kita pun demikian. Iman itu kalau tidak ada ujian, maka kita tidak akan mungkin menjadi orang yang tekun, yang Spartan terus menerus untuk apa? Meraih kesuksesan. Kalau di dalam dunia sport, tidak akan pernah orang tiba-tiba meraih medali tanpa dia latihan. Ya nggak ada lah. Coba pertandingan kalau kita lihat, oh Messi itu si kaki ajaib begitu ya. Kalau Messi tidak pernah latihan, bagaimana dia bisa menendang bola menjadi gol? Tidak mungkin. Mungkin di kemarin banyak orang, ada grupnya Ronaldo, ada grupnya Messi gitu ya. Ada yang fanatik dengan Messi, ada yang fanatik dengan Ronaldo. Perhatikan Bapak Ibu di dalam catatan hidupnya Ronaldo. Sebetulnya konon katanya dia tidak terlalu secerdas Messi. Katanya, saya bukan pemain bola ya. Tetapi Ronaldo adalah orang yang melatih dirinya jauh lebih banyak daripada jam-jam latihan yang disuruh oleh pelatihnya. Itu yang membawa apa? Dia berhasil, ketekunan. Saudara sekalian, di dalam hidup ini perlu ketekunan. Kalau baru satu kali kita tidak selesai, coba lagi. Kalau kita pernah gagal, coba lagi. Dan kita perlu menjadi orang yang tekun.
Beribadah juga itu perlu ketekunan. Anda udah doa pagi, siang hari doa lagi, malam hari doa lagi. Besok itu juga. Anda sudah baca firman, besok baca lagi dan seterusnya baca lagi. Dan Alkitab mengatakan iman kita itu menjadi tahan uji. Dan kita menjadi orang yang tekun di dalam hidup ini. Nah, saudara sekalian, kenapa kita perlu tekun? Klik lagi. Nah, Alkitab mengatakan ketekunan membawa kita naik kelas lagi. Naik kelasnya lagi itu bukan sekedar berhasil perfect. Kesempurnaan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh hasil yang matang, buah yang matang. Supaya kamu tidak separuh, tapi kan supaya kamu menjadi sempurna, menjadi utuh, dan tak kekurangan dalam suatu apapun juga. Nah, ini keren tuh. Jadi Alkitab bukan saja pengen kita sukacita, tapi sukacita harus direspon dengan tindakan terus menerus di dalam ketekunan. Tujuannya, finalitasnya adalah sempurna. Jadi Tuhan menghendaki kita bukan sekadar Kristen, sekadar ke gereja, atau sekadar menjadi warga. Tetapi Tuhan menghendaki kita menjadi orang yang sempurna. Ada ungkapan-ungkapan yang dikatakan oleh Yesus begini. Sabaslah hai engkau, hai hambaku yang setia. Mari engkau bersama-sama dengan aku masuk di dalam apa? Perjamuan. Sampai kepada apa? Selebrasi. Kalau pemain-pemain di dalam sport ya, memenangkan pertandingan, oh mereka selebrasi, saudara sekalian. Tujuan Tuhan bagi kita adalah kesempurnaan. Kita katakan bersama, sempurna. 2, 3. Jadi ketekunan, oh ini bikin capek aja nih ikut Tuhan kok gini amat sih. Tidak, saudara sekalian. Tuhan menghendaki kita menjadi orang yang hidup di dalam kesempurnaan. Nah, ini keren punya ya. Lalu saudara sekalian, apa yang perlu kita lakukan? Kita klik lagi. Oh, ternyata Tuhan memberikan jalan, memberikan cara juga. Ayat 5 kita bisa baca ya enggak? Kelihatan ya? Oke, 3, 2, 1. Tetapi ya. Amen. Amin. Jadi kalau kita mengatakan aku enggak bisa, kekuatanku terbatas, aku enggak boleh, saya tidak siapa-siapa. Nah, ini orang yang menghalangi kita. Apa yang Tuhan kasih kepada kita? Hikmat. Jadi hikmat itu adalah bagaimana cara menyelesaikan sebuah soal, menyelesaikan sebuah tekanan. Caranya tepat, outputnya, hasilnya harus memuliakan Tuhan. Jadi kadang-kadang cara dunia mengatakan mana-mana jalan ke Roma boleh. Itu kalau perjalanan. Tetapi kalau kita mengiring Tuhan, bukan asal mengiring Tuhan. Kalau kita merasa aku enggak mampu, aku enggak kuat, aku enggak bisa. Maka Tuhan memberikan kita jalan. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, enggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, hendaklah dia meminta kepada Allah. Tuhan memberikannya tanpa hitung-hitungan. Dikatakan Tuhan memberi kepada semua orang. Di dalam kemurahan hatinya. Di dalam kebaikannya. Dan Tuhan ketika udah memberi tidak ungkit-ungkit. Nah, itu manusia. Dulu kan saya udah berikan kepada kamu. Sekarang ingat saya dong. Saya memberikan ya, ingat ya. Saya yang memberi. Nanti lain kali kamu memberi. Itu cara manusia. Kadang-kadang kita memberi. Lalu ada motif di belakang kita. Alkitab mengatakan ketika engkau memberi dengan tangan kanan, tangan kiri itu tidak perlu tahu. Saudara, Allah yang kita percaya adalah Allah yang maha pemurah. Allah yang memberi dengan kasih karunia-Nya. Lalu Allah gak hitung-hitungan, dia bukan Allah yang jahat, bukan Allah yang kikir, bukan Allah yang pelit, bukan. Memberi dengan murah hati. Kenapa saudara sekalian? Tuhan tahu kekuatan kita. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu kelemahan kita.
Masalahnya kita mau meminta hikmat nggak kepada Tuhan. Tuhan, saya menghadapi ujian nih akhir semester. Tuhan memberikan kepada saya hikmat. Atau dengan kata lain apa? Penyerahan total kepada Tuhan. Tapi berapa banyak orang dengan cara-caranya sendiri. Akhirnya yang ditemui adalah apa? Kegagalan Bapak dengan Ibu. Tetapi Tuhan mengajak kita, mengundang kita, minta hikmat dari Tuhan. Saudara, di dalam narasi kitab suci, orang yang meminta hikmat kepada Tuhan adalah Salomo. Kalau kita lihat Salomo itu kurang keren gimana, ayahnya raja, warisannya banyak, tentara banyak. Apakah orang berhikmat tidak ada di negara? Kalau ada Bapak Ibu. Tetapi Tuhan katakan kepada Salomo, Salomo, apa yang engkau kehendaki, aku berikan kepadamu kalau kelak engkau menjadi raja. Nah ini tes Bapak Ibu. Anda boleh naik menjadi GM. Apa yang engkau perlukan? Berapa banyak saudara kita berlomba-lomba, saya dapat sekian dolar. Kita kadang-kadang gak mengukur diri kita, prestasi dan kemampuan kita. Ketika kita ditawarkan sesuatu saudari sekalian, yang kita lihat kan hanya benefit, untungnya. Tapi Salomo tidak. Tuhan, kiranya engkau memberikan aku hati yang bijaksana. Agar dengan kebijaksanaan itu aku menimbang-nimbang segala perkara dengan baik dan benar. Sebab siapakah yang bisa melayani umatmu yang besar ini? Saudari sekalian, doanya keren. Permintaannya keren saudara. Kadang-kadang yang membuat kita tidak tahan di dalam ujian adalah ceroboh. Tidak hati-hati. Tindakan kita menjadi tindakan-tindakan yang kita tidak berpikir panjang. Ambil sesuatu, ceroboh. Lalu kita kehilangan banyak hal. Tetapi orang yang berhikmat memberikan pertimbangan. Jauh berpikir panjang saudara. Sebelum mengambil sebuah tindakan. Saudara, Tuhan mengajar kita menjadi orang yang berhikmat. Masalah apapun yang kita hadapi. Saudara, kalau kita perlu hikmat Tuhan. Saudara, kalau kita ini mah gampang, mudah, sudah sering kali saya melakukannya. Tetapi berapa banyak tindakan ceroboh akhirnya menghancurkan banyak orang. Saudara, ada rekan pelayanan saya, seorang yang takut Tuhan ya. Saya belajar banyak dari beliau, sederhana orangnya. Beliau lama tinggal di negeri Belanda untuk sekolah. Ketika dia pulang ke Indonesia, dia bekerja untuk sebuah perusahaan ya, perusahaan asing tentu saja. Ketika dia datang untuk kerja, itu direkrut oleh temannya. 1 tahun pertama, wah dia hanya administrasi. Tahun kedua administrasi. Tahun ketiga administrasi. Saudari sekalian, pimpinannya katakan demikian. Kami memerlukan orang untuk bagian ini. Waktu itu adalah penjualan. Nah saudari sekalian semua dites. Temannya bilang, kamu gak ikut? Katanya, aduh saya gak bukan itu deh kayaknya. Kenapa kamu ndak coba? Coba aja untuk present. Ketika dia present Bapak Ibu, ini di depan CEO karena ini perusahaan asing. Baru saja dia present 5 menit langsung stop, berhenti, ndak menarik gitu. Dia 3 tahun, dia sudah mencoba mempelajari, diam-diam mencoba mempelajari. Ada apa sih di dalam perusahaan, karena dia bukan orang bodoh. Nah saudara sekalian dikatakan, Pak boleh enggak saya tuntaskan, saya punya presentasi 10 menit lagi saja. Katakan membosankan. Nah saudara sekalian, tetapi dikatakan mohon izin, kalau memang tidak berkenan saya akan keluar. Tapi saya sudah persiapkan, boleh enggak saya menyampaikannya. Saudara dengan rada mutung beberapa silakan. Dia presentasi ini mahasiswa dengarkan ya. Yang bosnya pura-pura nggak dengerin itu segala macam, itu kan turun mentalnya.
Waduh, dia bilang, tapi dia mengatakan kalau ini memang Tuhan sudah berikan kepada saya, pasti Tuhan akan berikan. Dia benar-benar 10 menit dia presentasi, dia letakkan semua. Dikatakan terima kasih karena saya sudah diizinkan untuk menyampaikan presentasi saya. Walaupun tidak berkenan kepada tuan-tuan, saya mohon izin. Waktu keluar dari ruangan itu apa yang dilakukan? Sedih juga. Dia katakan, waduh saya digituin, luar biasa sekali. Nah ibu bapak, ternyata seminggu kemudian dia dipanggil lagi. Katakan, kamu ada ide lain gak? Coba presentasi yang lain. Dia mulai mikir, ini ujian atau kayak kemarin lagi gak lolos begitu ya. Temannya katakan, coba aja. Katanya, kenapa sih kok kamu jadi cemen gitu? Coba aja. Dia munculkan di dalam hatinya, oh Tuhan, kalau ini memang ya saya akan coba. Coba lagi, presentasi hanya 5 menit. Oke, jadi pertama gimana menurut gini. Nah, saudara sekalian, balik lagi. Ini kok kayaknya tidak berkenan. Seminggu kemudian, mereka CEO yang ada kala itu, dia katakan, welcome, kamu kami angkat. Waduh, dia pikir, wow, luar biasa sekali. Tetapi apakah dia menjadi pongah? Enggak. Barulah dia kasih tunjuk bahwa oh dia MBA dari. Anda bisa bayangkan ketika dia masuk melamar. Dia kayak OB biasa, staff biasa. Oh are you? Anda ini ternyata adalah. Iya, jadi saudara sekalian kerendahan hati itu penting. Ketika itu terjadi, Tuhan bawa dia menjadi direktur. Usia 51 tahun, istrinya kena kanker. Dan dokter katakan hanya 2 tahun. Dia berhenti dari kerja, dikatakan saya akan berhenti untuk merawat istri. Bodoh kamu katanya. Jangan katanya, tidak. Saya harus mendampingi istri saya dalam 2 tahun. Kalau gitu kamu jadi konsultan aja. Bapak Ibu tahu ketika dia menjadi konsultan kontraknya itu 1 tahun. Tetapi dia dibayar sama dengan gajinya 1 tahun. Dia bilang ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tapi company udah tahu bahwa segala penjualan itu pasti naik. Dan pasti mereka itu akan selalu berhasil. Bapak Ibu tahu diperpanjang sampai kapan? Saudara sampai dengan sekarang itu sudah 16 tahun. Diperpanjang terus sampai nanti 2026. Saudara, kadang-kadang kita dicobai oleh keinginan kita. Ketika kita mau lulus dari ujian itu, kita pertimbangkan enggak ini? Kalau dia mau tamak rakus mungkin dia tidak akan berhasil. Tetapi saudara sekalian dia mulai dari hal sederhana terus tekun. Minggu yang lalu saya bertemu dengan dia. Dia bilang Bugir saya sampai 2026 saya menikmati masa pensiun. Kerja saya 1 bulan saja untuk 1 tahun dan saya bisa melayani. Bapak Ibu tahu siapa yang dilayani? Mak-mak, orang tua, orang jompo. Itu yang dilayani. Tidak ada saudara. Itu dia bos di perusahaan asing melayani, nggak ada saudara sekalian. Tetapi bagi dia itu yang terbaik dari Tuhan. Saudara kita bisa diuji oleh jabatan kita. Diuji oleh uang kita, materi kita, keberhasilan kita. Tetapi kalau kita mau menjadi orang yang berhasil di dalam hidup, perhatikan. Kadang-kadang ujian itu dari hal yang enak. Saudara kalau kita bisa, maka Tuhan akan mengangkat kita terus. Tetapi dengan apa? Sikap hati itu penting. Klik lagi. Saudara ketika kita ada di dalam tekanan apa yang kita tahu? Tuhan adalah sumber dari kekuatan kita. Nah, ini Pemasmur mengatakan Allah itu tempat bagi kita sebagai perlindungan. Tempat bagi kita untuk memperoleh kekuatan. Dia adalah penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ketika kita ada di dalam pergumulan persoalan. Saudari sekalian siapa yang mampu menolong kita? Tuhan. Dia sudah terbukti Pemasmur mengatakan tempat perlindungan yes. Sebagai tempat kekuatan ya. Dia menolong kita tepat pada waktunya. Tetapi ketika kita beralih kepada kekuatan dunia.
satu saat kita bisa menjadi kecewa. Apa yang perlu kita lakukan? Klik lagi. Mengandalkan kekuatan daripada Kristus. Paulus mengatakan, segala perkara aku dapat tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus katakan, aku pintar, aku hebat, aku bisa, aku cakap sama sekali tidak. Segala perkara, kesulitan, kesukaran, sakit, penyakit, penderitaan, tekanan, aku dapat menanggungnya di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudari sekalian, gimana cara kita mengembangkan ketahanan? Klik lagi. Yang pertama adalah carilah Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Tidak ada perlindungan yang aman di dalam dunia ini. Saudari sekalian, dunia bisa menawarkan banyak hal. Tetapi itu satu saat kita bisa dikecewakan. Bertekun di dalam doa. Karena di dalam doalah letak kekuatan kita. Saudara, kita boleh cari konsultan di dalam dunia yang bisa menolong kita. Tetapi sudah terbukti kekuatan doa itulah yang bisa membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Pahlawan iman di dalam Alkitab diperlihatkan kepada ketekunan berdoa. Yesus sampai akhir pelayanannya, dia tetap berdoa di Getsemane. Dia udah tahu sebentar lagi hidupnya akan berakhir. Tetapi dia masih berdoa kepada Bapaknya. Saudara, kekuatan kita terbatas, pikiran kita terbatas, hikmat kita terbatas, emosi kita kadang-kadang gak stabil. Itulah sebabnya kita mengandalkan kekuatan daripada Kristus. Peganglah janji Tuhan. Janji Tuhan senantiasa baik bagi kita. Tuhan tidak pernah merancang yang jahat. Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan bagi kita. Tuhan merancang kebaikan. Kalau kita pegang janji Tuhan, maka kita akan dituntun berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang kita mesti lakukan? Firman menjadi pedoman hidup kita. Saudara pemazmur mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Perjalanan kita masih panjang ke depan. Kiranya dituntun dan disertai oleh kebenaran firman. Maka kita akan kuat untuk menanggung segala perkara. Saudari sekalian, Tuhan tidak pernah menguji kita lewat dari batas kemampuan kita. Paulus mengatakan ketika engkau dicobai, ketika engkau menghadapi tekanan, ketika engkau menghadapi pergumulan, Allah sudah memberikan jalan keluar. How to find that way di dalam kebenaran firman Allah. Jadilah pemenang bersama dengan Tuhan. Amin. Katakan bersama, aku pemenang. Ini kurang yakin nih Bapak Ibu. Kurang yakin jadi pemenang. Katakan bersama, aku pemenang. Lebih daripada pemenang. Tuhan perlindunganku. Aku bertekun di dalam doa. Aku mengandalkan kekuatan Kristus. Aku percaya kepada janji Tuhan. Aku cinta firman Tuhan. Dan aku merenungkan firman itu. Ini habis ya suaranya. Dari 10 watt jadi habis. Atau ini belum makan semua ya.